Syira. Yuk temenin aku belajar UTBK buat masuk manajemen industri. Bukan ini. Bukan ini yang gue mau. Kalau mereka nanya, bilang aja aku bahagia. Bilang aja, ini pilihanku. Lihat nih, ini universitas kakak kamu. Peringkatnya udah naik. Ibu udah siapin formulir buat kamu. Wah, keren banget. Tapi aku kan udah bilang, aku maunya masuk MNI, manajemen nemenin ibu, ya kan ya? Apa sih kamu tuh? Hidup kamu tuh bukan lulusan tahu. Kamu pengen jadi buruh pabrik. Bu, manajemen industri itu... Stop! Ibu gak mau denger. Intinya, kamu harus daftar kedokteran. Ibu gak mau kamu mengecewakan kami. Udah bu, kasihan adek. Kata orang, kamarku istanaku. Bagiku, ini penjara terindah. Dindingnya dicat dengan warna ekspektasi, dan udaranya penuh dengan mimpi yang bukan milikku. Nanti deh. Hah? Ini serius? Jadi ibumu masih kekeh nyuruh kamu buat jadi penerus dokter ternama. El, ini hidupmu loh. Kamu harus berani. Lu nangis, Al? Enggak, ini tuh namanya empati. Mau sampai kapan terus kamu kayak gini? Tapi, gue nemuin sesuatu tentang Kailana. Kayaknya dia gak benar-benar bahagia deh. Tapi gue bingung harus ngomong sama siapa. Coba tanya Pak Fadlan deh. Katanya sih dia aneh. Tapi nasihatnya yang nusuk itu mungkin bisa bikin kamu tercerahkan. Atau mungkin malah bikin kamu bingung. Coba aja dulu deh, gak apa-apa. Permisi Pak, saya mau konsultasi. Duduk aja. Pak, menurut Bapak, saya kan mau daftar kuliah. Mending ikutin kata hati atau ekspektasi orang tua ya? Kata hati ya, tergantung sih. Kamu bisa tidur nggak kalau milih itu? Bisa Pak, sangat bisa. Saya pernah melihat siswa seperti itu yang terbunuh karena pilihannya sendiri. Kamu jangan seperti dia. Pilih jalan di mana kamu bisa bernapas. Kalau tidak lagi, kamu bisa keluar, saya lagi sibuk. Assalamualaikum ya. Baru pulang. Iya ya. Ayah kenapa sih nggak pernah belain aku? Sejak kamu pergi, sebagian dari ibumu juga ikut mati deh. Ayah cuma bisa ngejaga serpihan yang tersisa. Tapi itu nggak adil ya. Ibu limpahin semuanya ke aku. Seolah-olah aku cuma pengganti Kayoana. Kamu itu bukan pengganti deh. Kamu itu harapan ayah satu-satunya. Tapi ayah juga gak mau ibumu hancur lagi. Ayah mohon kamu ngerti ya demi ayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, sebentar. Lagi sibuk. Aku cuma mau nganterin ini sih, kemarin beli kelebihan. Aduh, repot-repot. Duduk dulu Mei di sini. Ih, repot-repot banget ini apa? Nggak apa-apa, aku beli kelebihan. Ih, nggak enak banget. Gimana anak kamu sekarang? Aduh, aku nggak tahu deh. Dia keras kepala banget, susah dibilanginnya. Padahal aku mau dia kayak kakaknya dulu. Anak aku juga lagi pusing sih. Dia pengen milih jurusan seni.
Tapi aku sama bapaknya kayak cuma bisa dukung aja. Zaman sekarang beda. Aku cuma mau masa depan anakku tuh cerah dan ya terjamin kayak kakaknya. Maaf ya kalau lancang, tapi anak itu bukan fotokopian. Yohana ya Yohana, Elvira ya Elvira. Jangan karena kamu takut kehilangan, kamu malah menggenggamnya terlalu erat. Nanti dia sesak nafas. Ya udah ya, aku cuma segitu aja. Aku duluan. Makasih ya. Dadah. Ini nomor siapa? Gue harus foto biar bisa jadi bukti. Itu kamu laptop siapa? Itu laptop kakak kamu kan? Bukan kok, Bu. Sini laptopnya. Enggak. Sini. Enggak. Ayo ikut ibu sekarang. Enggak mau. Ikut. Enggak. Ikut. Sini. Duduk kamu. Ayah lihat nih kelakuan anak kamu. Tenang. Berani-beraninya dia masuk kamar kakaknya. Gak sopan kamu, gak tau malu banget. Malu. Seharusnya ibu yang malu. Yohana tuh gak pernah bahagia di rumah ini. Dia mau kabur. Turunin lagi kamu. Jangan kayak gitu sama orang tua. Udah, tenang dulu. Ayo kita omongin baik-baik. Dek, geser deh. Ibu, duduk Bu. Jadi sebenarnya ada apa sih? Kenapa? Kalian udah tahu kan kalau sebenarnya Yohana tuh gak pernah bahagia di rumah ini. Kenapa sih gak ada yang bilang sama aku? Dek, sebenarnya itu udah jadi masa lalu kami. Itu kesalahan kami. Kami minta maaf ya. Sebelumnya ibu mau minta maaf. Karena ibu udah tahu. Ibu kira dengan ibu dengan dorong dia, ibu bakal lihat dia berhasil dan bahagia. Ibu kira itu cuma fase doang. Ibu gagal deh. Dan ibu gak mau gagal menjaga kamu lagi. Tapi gak gitu caranya, Bu. Ini nomor Bapak kan? Bapak tahu kakak saya mau bunuh diri. Jawab, Pak. Dia bukan sekedar siswi bagi saya. Dia bukan sekedar pasien bagi saya. Dia adalah teman saya. Di saat orang-orang di rumahnya hanya bisa menuntut, dia hanya bisa datang ke saya. Malam sebelum kecelakaan, dia menitipkan ini kepada saya. Kalau dia berhasil kabur, saya tidak perlu menyampaikan ini kepada siapa-siapa. Kalau dia gagal, saya harus menyampaikan ini kepada orang tuanya. Namun, saya memilih jadi pengecut. Saya tidak berani menyampaikan ini kepada orang tuanya, karena mereka lagi berduka. Ini bukan tanggung jawab dari saya. Hai adikku, lihat kan, dunia ini luas. Jangan biarkan gema suaraku jadi lagu pengantar tidurmu. Hancurkan kasetnya, putar lagumu sendiri. Berjanjilah padaku, kamu akan menari sepuasnya. Aku keterima di MNI. Minggu depan aku berangkat. Mereka bilang, aku harus mengikuti jejak kakak. Aku menurutinya. Aku mengikuti jejaknya sampai ke ujung jalan buntu. Dan di sana, aku memilih untuk berbelok, sendirian.